balas budi terbesarnya Prabowo ke Pak Jokowi itu ya Gibran jadi wapresnya. Oh, tapi memang Jokowi efek ini sangat besar. Mana ada bapak yang pengen anaknya kalah. Rugi dong. Pak Jokowi itu bergerak lebih lincah ketimbang Prabowo Gibran. Ketika lagi liburan yang paling lincah kan yang memang tidak berkontestasi kan gitu. Jadi kalau Prabowo Gibran menang ya karena Jokowi. Nah saya justru menyarankan ke Pak Prabowo tuh mengundurkan diri aja. Kalau dia masih di kabinet ada 2 matahari. Kalau memang ada dugaan kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif ya 01, 03 mundur aja dari Pilpres. Pak Wapres yang ngurus. Pak Presiden monggo diam di IKN di tengah hutan sendiri. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Tirta.id For Your Pemilu, FPP, yang muda, yang berpolitik. Pemilu sudah selesai, tidak tahu apakah ada putaran kedua atau tidak tahu apakah akan ada pemilu selanjutnya. Kita menunggu keputusan KPU. Sembari menunggu keputusan KPU, mari kita berbincang bersama dengan para ahlinya. Saat ini kita sudah menghadirkan para ahli. Kemarin itu kita sudah menghadirkan para politisi dari 01, 02, 03. Nah sekarang kita berbicara dengan para ahlinya. Mari kita uji keahlian mereka bersama Bang Hendry Satrio dari Kedai Kopi. Ya saya Pak. Halo apa kabar Mas? Ada juga dari Bang Arda Chandra dari Carta Politika. Ya. Keduanya nih, Siap semua. keduanya peneliti politik lah ya, sudah fasih dengan Ya. perpolitikan saat ini. Anda nggak kenalan Anda? Ya? Anda nggak kenalan sama pemirsa? Sudah ada, nanti di sini ada captionnya tuh. Oh, Namanya apa saya tulisannya? Irfan Amin. Oh gitu ya. Aduh. Jadi kita nggak ada. Ya ada juga nanti, tapi kan harus diperkenalkan. Ya. Oke, Bang Henset dan Bang Arda, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini pertanyaan dasar nih, gimana melihat perpolitikan nih dari Bang Henset dulu. Perpolitikan saat ini setelah pemilu nih, gimana melihatnya? Justru kan sekarang kita tinggal nunggu ya. Hmm. Ini emang selalu serius begini ya? Apa ini? Oh iya, bebas ya. Bebas, Bang. Oke. Emang mau secair apa sih, Nah, Bang? soalnya saya agak deg-degan juga nih. Pertanyaan itu berat banget, men. Hah? Jadi kondisinya ya sekarang ya. Iya. Ya kan quick count udah selesai. Satu putaran. Prabowo Gibran yang menang. Menurut hitung cepat. Itu cepat. Jadi sekarang kan kita nunggu pengumuman KPU. Nanti 20 Maret maksimal diumumkan. Nah, Official itu. ya menurut saya setelah diumumkan oleh KPU secara formal satu putaran kemudian siapa presiden wakil presidennya itu kutub politik akan berubah tuh. Oke. Jadi kalau dulu ada istilah lemdak ya, bebek lumpuh ya, quote and quote. Mungkin di situ mulainya Pak Jokowi secara bertahap tuh akan mengalami fenomena lemdak itu. Ya. Karena kutub politiknya sudah berubah ke Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini setahu saya orangnya independen, nasionalis ya, yang tahu juga mesti ngapain. Dia menyadari betul bahwa kali ini tuh eranya dia, gitu ya. Dan kutub itu akan memang bergeser secara perlahan ke Pak Prabowo hingga nanti dia dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024. Wah kan ada pertanyaan, wah ini sehat kan nih Pak Prabowo? Oh, bos dia tuh presiden men, dia bisa mendatangkan dokter paling pinter dari mana aja, teknologi kesehatan paling canggih dia bisa datangkan, obat paling keren, paling ampuh itu dia bisa datangin. Jadi menurut gue dia akan panjang umur tuh. Oke. Sampai 2029 pasti insya Allah selesai tuh. Nah maksudnya pemerintahannya, Nah, kemudian Kita tanya dulu Bang Arda, pendapat gak nih kalau misalkan setelah 20 Maret akan Pak Jokowi akan lemdak nih? Tunggu dikit lagi nih. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Nah, saya justru menyarankan ke Pak Prabowo tuh mengundurkan diri aja dari kabinet. Supaya dia 20 Maret ya? Ya, supaya dia bisa konsentrasi untuk melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Karena kalau dia masih di kabinet, itu kan nanti agak kikuk ya. Dua matahari ya? Ada 2 matahari. Menteri-menteri itu tahu Pak Jokowi akan lengser, sementara dia juga menteri itu juga tahu ada Pak Prabowo yang akan jadi presiden. Kalau menteri-menteri yang ambisius pengen lagi jadi menteri, pasti kan nggak ngikutin Pak Jokowi. Dia ngikutinnya Pak Prabowo gitu ya.
Jadi mungkin agak kikuk ya. Jadi gitulah kira-kira ya. Oke. Dan dia kan mesti sering-sering ngobrol sama Mas Gibran ya. Ah. Gitulah. Mungkin itu ya kondisinya setelah 20 Maret itu. Justru nanti pertanyaannya apakah Mas Ganjar dan Mas Anies Mau jadi oposisi. ataukah bersama Prabowo Gibran. Gimana Mas Arda? Gimana? Ya. Arda. Kok ikut nanya juga? Ikut jadi yang nol. Supaya saya dapat peran lagi gitu. Ya, ya sebenarnya nggak jauh berbeda, Mas. Jadi intinya sih memang setelah terpilih nanti 20 Maret, ya memang di situ secara de facto ya, sudah akan ada pergantian pemimpin kan gitu. Nah, memang yang jadi menarik adalah bagaimana misalnya Pak Jokowi ini akan mempertahankan kasarnya pengaruhnya lah, karena kekuasaan beliau masih berkuasa sampai dengan Oktober tuh, gitu. Tapi bagaimana pengaruh dia dijaga. Sebenarnya kalau kita lihat pemberitaan kemarin-kemarin itu kan sebenarnya cukup menarik ketika tiba-tiba Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh. Oh iya. Sementara di sisi lain Pak Prabowo bertemu dengan Pak SBY. Yang mana Demokrat dari koalisi pendukung Prabowo Gibran, Demokrat ini kan sebenarnya representasi oposisinya Jokowi sebenarnya. Dulu. Iya. Sekarang pun juga kalau kita lihat di baliho dan segala macam caleg-calegnya nggak ada foto Mas Gibran di situ, gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya satu simbol oke dengan Pak Prabowo, tapi mungkin kurang sreg lah dengan Mas Gibran gitu lah, gitu kurang lebih. Jadi tapi intinya saya ngelihat ini sudah mulai konsolidasi kekuatan lah di situ. Juga yang akan cukup menarik misalnya kalau saya lupa tanggal berapanya, tapi sempat Pak Jokowi itu dia berpidato dengan dasi warna kuning. Oh, ya. Apakah kemudian Partai Kuning ini yang partai pertama yang mencalonkan Gibran sebagai calon wakil presiden? Apakah ada Pak Jokowi nanti di situ? Gitu. Termasuk juga mungkin ya saya ingin agak perluas sedikit. Kita kan keseringan ngobrolin pilpres ya. Kasihan juga sebenarnya pileg, gitu ya. Maksud saya, ya saya pikir sama dengan Mas Henry, ya pasti PDIP, Golkar, Gerindra, 1-2-3-nya. Tapi kan ada partai yang konon partainya Pak Jokowi. Konon, gitu. Nah ini gimana ceritanya nih? Apakah influence-nya sebegitu besar sehingga secara quick count carta nggak lolos? Nggak. Mas Henry yang ngomong ya. Partai apa tuh? PSI kan? Nah, dia emang nggak lolos kan? Nggak lolos. 2, something, 2,9, 2,8. Tapi PSI masih optimis loh. Nah, ya agak lucu aja kalau dia percaya presiden tapi pilpres dia percaya tapi pileg dia nggak percaya gimana? Ya itu makanya itu influence-nya apakah kemudian nanti lolos? Ya kita nggak tahu. Pura-pura tahu aja. Ya kalau hasil quick count kan kita sudah tahu, Pak. Ya. Tapi kan masalahnya kan konon katanya kita harus nunggu KPU. Jadi ya kita tunggu KPU aja. Itu saya pikir gambarannya di situ nanti. Oke, kita emang bisa lolos? Kan quick count-nya enggak. Quick count-nya, tapi kan kita harus percaya hasil KPU, Mas. Iya. Itu gimana sih kalau tiba-tiba kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang memiliki kekuasaan lainnya. Oke. Emang itu kan 2,8 ya? Saya tidak terpengaruh sama host ini. Ini akan bagus banget. Dicatat. Ini kita makan anggur dulu, Bang. Ya. Tapi gini, sebelum kita flashback dikit lah, kan kalau misalkan diakui atau tidak diakui, Prabowo Gibran itu mendapat pengaruh Jokowi effect. Oh iya. Nah, ketika tadi kan ada Lemdak itu, bagaimana pertanyaan pertama tuh seberapa pengaruh Jokowi effect ke Prabowo Gibran? Ya. Lalu yang kedua, ketika dapat Jokowi effect tuh masa tidak ada balas budi? Oke lah, politik is important, kepentingan yang abadi, tidak ada yang abadi selain kepentingan itu sendiri. Tapi masa tidak ada balas budi sih pada Jokowi? Begitu. Silakan dari Bang Arda dulu deh.
Ya, bagus tuh tadi penjabarannya. Iya, sebenarnya ya balas budi selama tidak mengganggu kepentingan, ya mungkin bisa diakomodir. Tapi Jokowi efeknya seberapa efek? Oh oke. Justru kalau saya ngelihat bukan saya mengecilkan peran tim ses 02, peran Prabowo, peran Gibran, tapi memang Jokowi efek ini sangat besar. Terutama kalau kita lihat ketika Oktober ketika tragedi Paman itu. Paman apa tuh? Paman Anwar Usman. Ini nggak bisa ini ya. Lah orang itu udah jadi rahasia. Aku tadi lihat Bang Arda tuh bergetar. Itu udah jadi rahasia umum. Harus hati-hati. Oh iya. Oke. Nanti yang eksplisit biar Mas Henry aja ya. Saya tetap dengan istilah Backingannya banyak. Ini tuh lagi bikin dirty vote kedua sebetulnya. Lanjut. Oke. Jadi itu Oktober. Kemudian kalau kita lihat ketika ada pernyataan eksplisit bahwa presiden itu boleh loh berkampanye dan boleh loh memihak. Oke. Nah, itu sementara di sebelahnya ada Pak Prabowo. Di belakangnya ada pesawat militer. Ada pesawat militer gitu. Itu kemudian ketiga saya lupa 3 atau 2 minggu terakhir, nanti bisa dilihat di IG-nya Pak Jokowi ya. Beliau datang, sebelumnya kita juga sama-sama tahu ada yang dirasakan oleh tim ses 03 itu adalah Pak Jokowi membuntuti Ganjar ke Papua, ke NTT, ke Sulawesi gitu. Nah, kemudian tadi yang saya masuk bisa dilihat di IG-nya itu 3 atau 2 minggu sebelum Pilpres hari betul. Itu Pak Jokowi itu ke Jawa Tengah untuk membagikan bansos selama 1 minggu. Kemudian sempat keluar masuk ke Jawa Barat. Baru setelah saya lupa antara hanya 3 atau 4 hari di Jawa Barat, beliau masuk lagi ke Jawa Tengah untuk kembali melakukan pembagian bansos dan mengunjungi Bulog dan segala macam. Yang mana Jawa Tengah sama-sama kita tahu sebagai kandangnya Banteng lah di situ. Jadi terlihat di situ bagaimana kemudian suara Ganjar ini tergerus di Jawa Tengah. Itu apa? Kalau istilah kalau lagi perang zaman dulu itu kan suka ada yang bawa panji. Oh iya. Ya kan bendera patok kekuasaan. Betul, bahwa di sinilah wilayah kita lah. Dan para pembawa panji inilah diruntuhkan gitu. Dan hasilnya banyak orang yang kemudian hasilnya mengagetkan quick count. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya enggak ya. Karena ya yang dihajar memang basis-basisnya signifikan ke 03. Dan sedikit di Jawa Barat yang 01 sedikit. 01 itu basis 01 yang kemudian digrogoti lah di situ. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apakah efek Jokowi ini signifikan? Menurut saya sangat signifikan. Very signifikan. Benih Bang Hecat, tadi kan Bang Arda tadi bilang, kinerja tim 02 itu tidak sesignifikan Jokowi efek. Gimana tanggapannya nih? 02 itu elektabilitasnya memang Jokowi plus Prabowo. Oke. Gerindra kan sudah 13% tuh kalau versi quick count. Ya sisanya itu disumbang Prabowo. Prabowo kan memang waktu itu punya tabungan elektabilitas 45%. Tapi kan nggak setinggi itu karena ada yang berpindah ke Anies kan. Nah sisanya yang membuat jadi 58-59 itu ya Jokowi. Dan Pak Jokowi itu bergerak lebih lincah ketimbang Prabowo Gibran ke daerah-daerah. Iya. Gitu. Kalau tadi bicara tentang balas budi, udah balas budi terbesarnya Prabowo ke Pak Jokowi itu ya Gibran jadi wapresnya. Oke. Jadi ya harus diterima. Ini eranya Prabowo sekarang. Bukan era Jokowi lagi. Ini menariknya gini Bang, karena kan Gerindra itu kan quick count-nya itu 13% sekitar itu kan. Sedangkan Prabowo Gibran tuh 57-58 sekarang itu kan. Berarti itu kan Gerindra tuh tidak menerima efek kotel dari Prabowo kan. Nah berarti yang bekerja itu siapa yang di bawah itu Bang? Jokowi. Lah iyalah. Gimana kerjanya Bang? Oh, bagus sekali. Nanya kerjanya Pak Jokowi. Anda itu mau menjebak saya.
Nggak tahu. Untung aja kita cepet ya. Ya gimana jadinya? Ya gini loh bro. Nggak tahu. Gini loh. Apa? Si Gerindra itu kan kalau ditanya efeknya kan berkali-kali tuh orang partai politik itu jualannya kan jualan Jokowi. Erlangga Hartarto Golkar jualannya jualan Jokowi. Makanya naik tuh. PAN juga jualan Jokowi, naik juga. Begitu Gerindra jualan Jokowi bingung kan? Ya. Lah kan ada Prabowo. Jadi yang bisa jual sama Gerindra itu ya Prabowo aja. Dan angkanya emang segitu. Jadi loyalisnya segitu. Jadi bukan nggak ada kotel efek dari Prabowo, enggak. Ya pemilih Gerindra yang memilih Prabowo ya segitu. Justru kenapa nggak ada kotel efeknya Pak Jokowi di Gerindra? Karena memang nggak bisa ketarik juga. Kan nggak ya desas-desus yang lain nggak usah kita omongin ya, karena katanya desas-desusnya kan Gerindra juga bertanggung jawab terhadap kenaikan elektabilitas partai yang lain gitu kan. Nggak gitu juga, tapi menurut saya ya loyalisnya Gerindra ke Pak Prabowo ya segitu, 13%. Kalau menurut saya sih ya saya nggak kaget juga dengan hasil itu gitu, karena kan justru yang lain yang bisa memanfaatkan Pak Jokowi di situ. Ya, karena kan kalau misalkan kita bandingkan dengan partai lain sebutnya kayak 01 PKB itu kan melejit siut kan. Iya, kalau di 01 beda lagi ceritanya. Oh, beda lagi. Itu semuanya mendapatkan pengaruh atau kotel efek dari Anies Baswedan. Kalau PKB malah kan ada Muhaimin di kertas suara. Gitu ya. Kalau Nasdem, kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi ditanya kenapa pilih Nasdem? Karena Anies Baswedan. PKS, ya citranya Anies Baswedan itu kan PKS gitu. Kalau itu sih nggak masalah, tapi kalau di 02 ini kan semuanya rebutan Jokowi. Dan yang terang-terangan jualan Jokowi itu Golkar sama PAN gitu ya. PAN malah bilang ini bansosnya Jokowi. Erlangga, terima kasih Pak Jokowi gitu. Iya ya. Iya, Gerindra enggak gitu ya. Oke. Bang Arda, tadi kan nanggapin Bang Hensat ini menarik karena cuma jualan Jokowi. Ya. Dan tidak banyak yang jualan Prabowo Gibrannya. Bahkan Golkar itu kan sekarang 14% ya, sekitar itu. 15 tuh. 15 ya. Berarti kan naik 3% tuh. Kalau misalkan pakai Quickcon ya, naik 3% dari 2019 kan. Berarti ini yang dijual Jokowinya tanpa ada Prabowo Gibran ya? Coba Bang Arda. Ya sebenarnya ya kalau bisa dilihat yang cukup viral memang bagaimana Golkar itu menjual Jokowi. Ya termasuk yang tadi saya bilang, bagaimana ketika masih abu-abu siapa cawapresnya para Prabowo kan waktu itu, apakah Erick Thohir kan ada isu seperti itu kan, termasuk apakah Gibran. Kalau nggak salah waktu itu masih dibahas juga oleh Paman waktu itu, belum putus juga gitu. Nah masih gonjang-ganjing di MK-nya, Golkar lebih dulu untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres gitu. Jadi menurut saya memang di situ Golkar berusaha untuk nempel lah dengan brandingnya dengan Jokowi, itu berusaha ditempel duluan sama Golkar, sementara yang lain masih belum. Ya kalau tadi disebut PAN, ya PAN juga sama ya dalam artian kan itu kan jelas banget eksplisit, ini bansosnya betul. Ini bansos dari Pak Jokowi gitu kan. Ditambah ya mungkin agak sedikit keluar dari pembahasannya. Ya kita juga, masyarakat kita juga senang dengan gimmick-gimmick ya, dengan lagunya itu memang sedikit banyak nempel. Saya pun sampai sekarang juga cukup nempel. Ya bajunya juga. Oh, oke. Oh iya, saya terjebak dong. Nggak gini loh, tambahan juga, Golkar itu calegnya pendekar semua tuh. Ya. Jadi mereka memang pejuang-pejuang tangguh di dapilnya masing-masing. Betul. Sehingga mereka bisa mendapatkan suara partai itu tinggi karena bertanggung jawab terhadap dapilnya. Nah sementara Gerindra sih tidak secanggih atau tidak sekuat Golkar ya, caleg-calegnya gitu. Jadi memang ada perbedaan. Nah tapi karena Golkar ini pendekar semua calegnya, begitu mau menentukan tokoh nasional susah sendiri. Karena main gede-gedean peran kan. Anda ini mau jadi cawapres, mau jadi capres, jangan mentang-mentang ketum. Saya juga perannya besar di sini. Jadi memang mereka agak susah tuh. Komisarisnya terlalu banyak ya. Iya. Ya memang secara strukturnya
memang lebih matang lah, kita harus akui. Sudah 32 tahun plus 25 tahun reformasi kan gitu kan. Golkar itu kan strukturnya seperti itu. Sementara Gerindra ini kan pecahannya Golkar kan, gitu. Sama dengan PKB. Oh itu ya sangat juga berefek itu ya. Ya artinya pengalamannya lebih matang lah kalau bahasanya Mas Hendra. Dari golongan menjadi partai pasti lebih matang. Ya. Tapi Bang Hensat nih Apa? Iya kan gua nanya kan. Gimana sih? Gara-gara. Gini. Ini sebagian lembaga survei, nanti juga Bang Arda bisa menanggapi. Ya. Angka 5758 itu sudah diprediksi berapa hari jelang pemilu? Atau jangan-jangan ketika Prabowo Gibran sudah deklarasi sudah diprediksi ini bakal segini nih? Oh, kalau saya sih bukan 5859 ya. Justru yang paling saya kaget itu suara Anies dan Ganjar. Oh iya. Karena Anies itu menurut saya mestinya bisa lebih tinggi dari itu. Ganjar juga bisa lebih tinggi dari itu. 25 lah ya. 25 ya quick count sekarang ya. Ya 25, kan lebih tinggi dari 25 lah. Jadi waktu itu saya memprediksi Anies itu bisa 28. Oke. Sementara Ganjar itu bisa di angka 25-26. Oke. Makanya itu kapan sekira itu prediksi kira-kira? Ya 2 minggu 3 minggu sebelum pemilu lah ya. Berarti udah Januarian berarti ya? Ya bahkan di Februarian juga masih merasa begitu gitu. Karena ya kita lihat animonya kan sebetulnya luar biasa juga. Jadi kekagetannya bukan karena suara Prabowo Gibran yang tinggi, tapi memang suara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang kok kecil gitu. Itu kalau saya sih ya. Dan kecilnya suara 01 dan 03 itulah yang berimbas kepada tingginya elektabilitas 02 versi hitung cepat. Makanya kan dulu tuh juga sebelum pencoblosan banyak banget yang bilang oh ini bakal curang, ini bakal TSM, bakal ini segala macam gitu. Makanya terus saya sempat juga bilang ini lama nih sebulan sebelum pencoblosan, saya bilang kalau memang ada dugaan ada kecurangan yang TSM terstruktur sistematis dan masif ya 01 03 mundur aja dari Pilpres. Oke. Ya buat apa berjuang untuk demokrasi yang sebetulnya nggak ada. Tapi janjian sama DPR, pemakzulannya jalan. Sehingga nanti Pak Kiai Ma'ruf jadi presiden bisa bikin pemilu yang benar. Tapi kan enggak kan, mereka maunya terus gitu. Jadi mestinya sih hasil ini ya sudah diantisipasi sama mereka. Makanya begitu hitung cepatnya hasilnya kurang bagus untuk 01 dan 03 dan mereka memutuskan menunggu hasil KPU resmi ya boleh-boleh aja, silakan aja gitu. Tapi kan mungkin buat Mas Anies dan Mas Ganjar ini kali pertama mereka menunggu sampai penghitungan selesai ya. Iya. Karena dulu kan kalau menang mah langsung ya sujud syukur ya, mengakui gitu. Emang sujud syukur ya. Gitu. Tapi maksud saya mengakui 2014 ya. Ada yang sujud syukur. Pak Prabowo. Eksplisit sekali. Lah iya emang itu kan sudah sejarah ya. Lanjut. Nah, jadi maksud saya ya sekarang sih tinggal tunggu aja. Kalau mau nolak kecurangan, tolak pemilu, menurut saya yang perlu digarisbawahi itu adalah tolak pemilu karena ada dugaan kecurangan, bukan tolak pemilu karena kalah. Nah yang menarik juga sampai hari ini kan, sampai kita berpodcast ini, yang berteriak ada dugaan kecurangan itu relawan kebanyakan. Oke. Capres cawapres kalem. Ketua-ketua partai politik juga kalem. Jadi relawan-relawan yang kemudian teriak-teriak wah ada dugaan kecurangan gitu ya. Maksud saya kalau mau berefek atau berimpact, berdampak ya, mestinya ketua-ketua umum partai politik, ini saran ya, saya nggak ngajarin nih. Boleh. Itu mestinya ketua umum partai politik 0103 bertemu bersama-sama mengucapkan lantang tuh. Kami tolak pemilu karena ada dugaan kecurangan. Nah itu baru berimpact karena apa? Mereka punya kekuatan di legislatif. Kalau mereka bergabung per quick count ini itu 56% loh. Kalau bergabung. Angkanya. Jadi sebenarnya lebih kuat dari yang menang. Tapi kan itu tidak dilakukan. Yang saya ingat ketua umum partai politik yang berteriak itu Pak Oso. Hanura. Ya, tapi gak punya suara.
bukan cuma komisioner kecil banget. Oh. Tapi dia berani bilang menyensor diri sendiri. Dia bilang tuh pemilu tit gitu kata dia. Jadi itu berani tuh gitu. Saya nggak tahu yang dia omongin itu karena pemilu hasilnya dia jelek makanya dia bilang itu gila itu ya, dia bilang ya pemilu gila. Karena mungkin hasilnya kekecilan atau karena kecurangan tuh perlu ditanyakan lagi ke Pak Oso. Silakan aja berani. Ya, kapan-kapan kalau doorstop. Ya, jadi maksud saya sampai hari ini tuh ketum parpol ya yang harusnya berbicara itu nggak ada yang bicara. Oke. Jadi makanya menurut saya nggak akan ada kejutan di dalam pemilu ini. Oke. Justru nanti perhatian kita itu adalah setelah 20 Maret itu yang tadi Bang Adra prediksi Pak Jokowi akan jadi lemdak. Ya? Bukan saya loh. Hebat ya. Oh iya, cepet ya spinnya gitu ya. Nggak, tadi saya prediksi gitu akan jadi lemdak gitu. Okay. Karena pasti akan berbeda rasanya. Iya. Pak Prabowo itu sudah jadi presiden terpilih lah ya. Presiden presiden terpilih. Jadi gitu sih kalau saya tuh. Gimana? Bukannya nggak pengen teriak-teriak ada kecurangan, enggak. Cuma ketum parpolnya belum ada yang teriak gitu. Jadi menurut lo aneh nggak? Kenapa kemudian ketum-ketum parpol itu nggak ada yang teriak? Ya wis kan udah oke ya. Hasilnya kan juga udah oke. PD Perjuangan oke. Golkar naik, Gerindra juga ya udah gitu kan. Kemudian PKB naik, PKS naik, Nasdem naik, PAN naik. P3 lolos, PSI enggak. Saya mau ke Bang Arda tadi pertanyaan sama ke Bang Headset tuh. Kalau misalkan di carta politika sendiri pengaruh prediksi mengenai Pak Prabowo 58-57, terus Mas Anies sekitar 25%-an, terus Mas Ganjar sama Pak Mahfud sekitar 15-16%. Nah itu tuh sudah diprediksi sebelumnya atau terkejut juga dengan hasil ini? Tidak terkejut ya Mas, dalam artian begini, carta itu kan susah loh bro, terkejut tidak terkejut. Jadi gitu doang, nggak sampai gitu. Ada videonya loh. Jadi gini, carta itu kan rilis terakhir itu minggu 1 ke 2 Januari deh kalau itunya. Di situ memang masih 42, 28, 26 sorry 26 Mas Anies, 42 something ya Pak Prabowo, Mas Ganjar 28 kalau saya nggak salah ya. Nah itu di awal Januari lah katakanlah. Nah memang dalam perkembangannya beberapa teman-teman lembaga survei kan memang melakukan rilis dan segala macam. Memang terlihat ada peningkatan Pak Prabowo dan ada penurunan Mas Ganjar. Termasuk di rilis carta itu sendiri kalau bisa dilihat itu kita di rilis kita itu kan kita sajikan juga trennya. Memang ada tren penurunan Mas Ganjar di situ. Mas Ganjar. Betul. Jadi hitungan saya memang waktu itu ini kemungkinan sampai 50 sih mungkin sekali, sangat Pak mungkin. Prabowo, ya? Pak Prabowo. Artinya kemungkinan satu putaran itu sangat mungkin gitu. Terakhir itu kalau saya nggak salah indikator itu siapa ya? 51 kalau nggak salah. Oh iya, hari Jumat H-5 sebelum pencoblosan. Ya, di situ udah nembus 50 lah gitu. Indikator sama LSI itu barengan tuh rilisnya tuh. Ya, jadi menurut saya memang tidak terlalu mengagetkan gitu karena memang trennya terutama semenjak U20 lah. Oh iya. Ya, tragedi U20 itu memang tragedi. ada penurunan Mas Ganjar, sementara di situ mulai naik Pak Prabowo dan kemudian sampai stabil selalu berada di atas dan ada pertarungan antara Anies sama Ganjar aja ini rebutan siapa yang juara kedua gitu. Nah tapi ya yang tadi saya bilang juga gitu ketika kandang-kandang banteng ini digempur, ya saat itu juga rontok juga gitu. Ya, no wonder ketika hasilnya sekitar 16%. Itu exit poll-nya juga Gerindra, sama kayak Burhan tuh kan lagi heboh juga tuh. Kita nggak ngadain exit poll. Iya, gue juga nggak bikin exit poll tuh. Itu tadinya kalau
Kalau saya sih bukan dananya ya, tapi lapangannya kelihatannya emang lagi nggak memungkinkan bikin exit Ya, poll. karena juga kan dengan kondisi exit poll kondisi sekarang itu kan agak kaget juga ya, orang juga agak malas ya ketika keluar TPS ditanya Bapak tadi milih siapa? Oh gitu ya? Exit poll kan itu. Jadi yang kita dengan metode tertentu kita pilih pemilih yang keluar dari TPS laki-laki perempuan itu biasanya di Jeddah. Ya karena gue nggak tahu tuh bener apa enggak ya, karena ada perbedaan antara hasil exit poll dengan quick count. Tapi nanti ditanyain aja sama yang mengadakan. Oke. Jadi jangan tanya ke kita lah. Ya. Tapi gini. Karena kan saya menangkap persamaan di antara Carta dan kedai kopi nih. Menangkap kalau misalkan ada keterkejutan bahwasannya tidak sebesar ini. Hamin 2 minggu lah sebelum Pilpres tuh. Kira-kira nih sebagai pengamat politik itu kok bisa naik signifikan tuh kenapa Bang Henset? Pak Jokowinya lincah ya. Itu aja deh jawaban saya. Gitu aja Bang. Lincah lah dia. Bang Abda mau nambahin? Ya, sebenarnya yang menariknya ini Mas. Pertama 14 Februari itu hari Rabu. 13, 11, 10 itu masa tenang. Nah, sebelum masa tenang itu ada libur. Ya kan, libur panjang, long weekend tuh. Long weekend kapan dia? Tanggal Dia gabung sama Isra Mi'raj sama Imlek ya kalau nggak salah ya. Itu gabung. Jadi itu masih boleh kampanye kan sebenarnya, tapi itu dalam waktu libur. Yang mana efektivitasnya pasti akan sangat berkurang dibandingkan ketika misalnya waktu biasa. Jadi ya saya sekedar menguatkan Mas Henry aja. Siapa yang lincah di sini gitu. Karena setiap paslon itu pasti problemnya sama ketika ngadepin libur long weekend, saya mau kampanye di Jakarta Selatan, entah lagi ke Singapura, entah minimal lagi pada ke puncak kan gitu. Ini kita mau narik siapa nih sebenarnya? Kita mau kampanye ke siapa kan gitu. Saya nggak melulu nuding 02 di sini. Apa problem yang dihadapi pada saat itu? Termasuk juga 01 dan 03, 01, 03 juga pasti mengalami hal yang sama gitu di situ. Nah, ketika lagi liburan seperti itu ya, yang paling lincah kan cuman yang memang tidak berkontestasi kan gitu. Siapa itu? Nah, ditambah ya ketika masa tenang, ya kalau saya sih lebih melihat kan ada yang setidaknya bisa jadi berita lah yang datang bawa cucunya ke Vermont. Siapa gitu. Itu? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, saya harus eksplisit. Saya diliatin, saya mau nggak mau harus eksplisit. Orang Saya nggak tahu. Orang kita cerita ya. Gitu. Jadi ya yang bisa sementara Mas Anies harus jaga kandangnya. Kandang itu apa? Basisnya gitu. Basisnya. Sementara sama seperti Ganjar juga relatif hanya bisa menjaga Jawa Tengah, berharap Jawa Tengah tidak tergerus, yang ternyata kenyataannya tergerus. Berita-berita juga kan Pak Jokowi dan Prabowo. Makan bakso ya Jokowi Prabowo. Iya, di Magelang itu ya. Jadi memang ya sudahlah gitu. Sudahlah ya. Jadi kalau Prabowo Gibran menang ya karena Jokowi. Tapi pertanyaan berikutnya itu, apakah benar nggak sih kalau misalkan kan kita baca berita nih ya, tidak tahu fakta lapangan karena tidak benar-benar menemukan di lapangan, ada intimidasi, terus pembagian bansos, ada seperti itu juga memiliki dampak nggak sih seperti itu? Ini jebakan. Lu aja jawab lah. Lu dulu lah. Suwinda siapa? Kalau nggak kejebak, jadi Di Tirto ada nggak berita itu? Ada Intimidasi itu. Apa kata Tirto apa itu? Hah? Coba kata Tirto apa? Ya kan kita tidak bisa membilang, kan ini kita kata pakar dulu lah. Yang senior dulu, pakar senior dulu lah, Bang Hensat ya. Itu nggak bisa dibuktikan sih itu ya. Nggak bisa dibuktikan Bang. Gitu. Kecuali cuman berarti sumir-sumir aja betulnya. Iya, desas-desus lah. Karena kita dapat berita juga dapat dari tim paslon-paslon lain, teman-teman mereka yang kita beritakan seperti itu kan. Siapa apa contoh? Contoh. Ada di berita, klik Tirto, tinggal buka HP ada. Tirto.id kecurangan ada di situ. Ya begitulah seperti yang dituliskan Tirto lah. Ya. Yang enggak dari Bang Hensat sendiri. Bang Hensat selaku orang yang terjun ke lapangan lah, yang enggak Bang Hensatnya atau mungkin teman-teman
dari kedai kopi yang ke lapangan, ada nggak hal temuan seperti itu? Ya kalau ditulis sama Tirto kan kita mesti percaya Tirto ya. Di sini, lu makan aman. Ada Dewan Pers. Kita Ayo dijawab. Kamu jangan takut. iya, kalau intimidasi dan segala macam mungkin bukan pada saat hari H ya. Bukan saat hari H. Ya, artinya tuh tahu banyak. enggak, ini analisa aja. Analisa aja. Ini baru. Jadi maksud saya gini, setidaknya di hari H itu kan sudah terekam hasilnya dari quick count, walaupun versi quick count lah kasarnya gitu. Sebenarnya kan yang problem yang paling besar itu ketika sebelum hari H, kalau nggak salah Bang Henset yang ngomong pre-electionnya itu yang yang ngomong itu. Jadi kalau ada kecurangan itu nggak mungkin terjadi di hari H. Nggak di hari H. Tapi betul. Prosesnya ada di sebelum hari H. Ya, jadi kalau ada jadi apakah yang diberitakan Tirto itu benar terjadi? Biasanya yang sebelum hari H gitu. Oke. Kalau kita sih percaya Tirto ya. Kita Kalau percaya, kita percaya. diberitakan Tirto ya masih ya. Terima kasih Itulah, Bapak. gitu. Jangan lupa baca Tirto teman-teman. Tapi kita beyond Pilpres lah. Beyond Pilpres ini dalam artian karena ketika Pilpres kampanye saat ini ada banyak hal baru menurut saya nih sebagai orang yang baru 2 kali nyoblos. Banyak hal-hal baru seperti misalkan kampanye-kampanye yang dilakukan Mas Anies, Cak Imin, Mas Ganjar, Prof Mahfud dengan diskusi-diskusi, ada desa, ada slepet, ada gelar karpet, ada tabrak Prof. Seperti itu. Ada juga yang dengan joget-joget, oke gas seperti itu. Terus ada juga dengan apalagi yang baru-baru seperti itu, ada yang dengan bagi-bagi susu dan lain sebagainya. Itu tuh akan menjadi tren nggak sih ke depan di pemilu-pemilu berikutnya? Kan biasanya kan kalau ini dianggap berhasil, biasanya ke depannya akan menjadi duplikasi di pemilu-pemilu berikutnya. Gimana Bang Henset melihat? Enggak, saya sih tetap dengan pendirian saya ya. Apa itu Bang? Yang memenangkan Prabowo itu bukan gemoy, bukan makan gratis, bukan susu gratis, Pak Jokowi. Oke. Karena ya begitu emang datanya kan. Gerindra cuma 13. Pak Prabowo punya tabungan waktu itu 45, tapi beberapa sudah tergerus pindah ke Anies. Kalau misalnya Anies 25, dia masih punya 20. 20 tambah 13 itu hanya 33. Nah, sisanya yang 20-an, yang 25 itu datangnya dari Pak Jokowi. Oke. Karena Pak Jokowi itu punya itu. Dan Pak Jokowi juga nggak perlu heboh-heboh amat kampanyenya. Karena sudah ada Mas Gibran. Itu sudah terlihat bahwa Jokowi ada di Prabowo. Kemudian segala macam program-program itu memang tidak diperuntukkan untuk 02, yang bansos, yang sembako dan lain-lain. Tapi Pak Jokowi lincah kan membagikan itu dan keliling. Dan publik tahu dia memang sedang berusaha untuk anaknya. Gitu. Jadi menurut saya bukan gemoy, bukan makan gratis, bukan susu gratis. Tapi Pak Jokowi memang yang menangkan. Jadi pertanyaan lu bagus tuh tadi yang pertama. Apa balas budinya Prabowo ke Pak Jokowi? Karena memang ya Pak Jokowi ini urusannya. Dan menurut saya balas budi terbaik Pak Prabowo ke Pak Jokowi itu menerima Gibran sebagai wapresnya. Jadi saya tidak menemukan alasan lain selain memang Pak Jokowi. Jadi beberapa hal, misalnya tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan berkampanye. Sebagai analis politik saat itu saya sudah bisik-bisik, oh ini Pak Jokowi sudah tahu bakal satu putaran, sehingga dia perlu menyampaikan itu. Artinya apa? Sudah aman. Kemudian pilkada September ke November diputuskan oleh KPU November. Sudah diputuskan KPU November. So artinya aman ini sudah. Menang ini anaknya. Jadi beberapa hal itu memang sudah secara tergambar ya, Pak Jokowi sudah secara mengetahui sudah nyaman dengan kondisi pemilu gitu. Sehingga ya dia dengan tenang-tenang misalnya bilang ya saya habis pemilu balik ke Solo gitu. Ya karena memang hasilnya itu dan dia sebagai penguasa melakukan itu walaupun tanpa embel-embel dia berkampanye untuk Prabowo Gibran,
Tapi foto bersama Prabowo makan bakso atau makan dengan Prabowo yang di spill itu sudah jauh lebih kuat dibandingkan kampanye-kampanye lainnya. Oke, berarti TikTok langsung kan, kalau kata teman-teman yang memperhatikan medsos tuh Twitter tuh hanya 8% dari penggunaan seluruh media sosial. Ini hasil disertasi nih, doktoral saya. Aktivitas media sosial itu tidak signifikan terhadap elektabilitas. Oh, tidak signifikan ya? Tidak signifikan terhadap elektabilitas. Ke popularitas mungkin ya. Oke. Gitu. Tapi kalau ke elektabilitas enggak juga. Berarti hanya ketahuan saja, Pak, ditahuan saja. Iya, buat popularitas, buat pengetahuan, terus kemudian ya biar tahu, ya oke gitu. Tapi kalau untuk milih enggak. Gitu kan. Coba sekarang istrinya Ridwan Kamil emangnya pemilihnya sebanyak itu atau lebih kira-kira tuh. Jadi maksud saya mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang faktor Pak Jokowi ini besar sekali. Nah terus kan pernah tuh ya, tadi sampaikan juga Pak Jokowi bilang presiden boleh berkampanye, presiden boleh memihak gitu ya. Kalau menurut saya, kalau Pak Jokowi memahami Undang-Undang Dasar, itu dia nggak perlu menginterpretasikan undang-undang, karena di Sumpah Presiden itu jelas sebagai presiden ada kata-kata seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Ya pikir aja, ini adil nggak kira-kira? Kalau nggak adil ya jangan, gitu. Jadi nggak usah diterjemahkan lain-lain di Undang-Undang Dasar. Tapi kan ini udah selesai ya pemilunya, jagoannya Pak Jokowi sudah menang. Nah ini sekarang kita tinggal lihat nih implementasi politiknya kira-kira akan seperti apa hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena saya sering mengucapkan ini nih, ada satu pertanyaan besar yang belum bisa saya jawab. Sebetulnya Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Prabowo atau dukung Gibran sebetulnya. Nah ini akan menarik nih. Nah itu akan terjadi di 20 Maret sampai 19 Oktober 2024. Makanya kenapa kemarin Pak Jokowi ketemu Pak SBY. Surya Paloh. Surya Paloh. Karena menurut saya dia nggak pengen keduluan. Bayangin aja kalau Surya Paloh kemudian duluan ketemu Prabowo, duluan ketemu Mega, terus kemudian Prabowo duluan ketemu Mega. Pak Jokowi ini cari teman. Saya nggak bilang gimana ya, tapi ilustrasinya kira-kira gini lah. Kalau lo jatuh, kan lo akan memegang apa saja supaya lo nggak jatuh. Nah ini menurut gue salah satunya untuk membuat dia smooth landing berakhir di 19 Oktober 2024, maka dia perlu melakukan pertemanan sebanyak-banyaknya dengan Surya Paloh. Mungkin dia juga nitip anaknya tuh, Pak Surya, ini kan anak saya sama Prabowo, tolong jagain lah. Jadi Pak Surya tolong masuk koalisi lah, kira-kira gitulah. Tapi kan kalau bicara koalisi sekarang kan terlalu dini, itu yang pertama. Iya. Terus kemudian yang kedua, lah presidennya kan Prabowo. Kok yang ngurusin koalisi Pak Jokowi? Walaupun Pak Jokowi bilang, saya jadi jembatan. Iya. Lah emangnya Pak Prabowo perlu jembatan? Kan nggak tahu juga tuh. Iya, jembatan. Jadi masih banyak misteri-misteri gitu ya. Apalagi kan kemarin ini Pak Jokowi, ini saya cuma baca teleprompter tuh Pak, ada di situ tuh Pak. Nggak ada teleprompternya di situ. Saya yang baca. Ya gitu Pak ya, jadi jangan itu Pak. Jadi ada tulisannya tuh. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan bro. Ya. Jadi waktu dia bilang, ini Bang Hensati ketakutan tapi lanjut terus. Saya butuh jembatan gitu kan pertanyaan gue. Nah, oke. Apakah Pak Prabowo butuh jembatan? Gitu kan? Terus kenapa jembatan itu harus sekarang dibangunnya? Kan belum ada pengumuman KPU. Gitu ya? Pak Jokowi perlu membangun jembatan karena sudah membakar jembatan sebelumnya mungkin. Oh, itu kata Tirto Pak Jokowi. Waduh. Jadi, saya kan mungkin ya. Jadi menurut saya memang gini loh. Jokowi ini kan naturally born as politician dan dia jenius sebagai politisi. Jadi memang langkah-langkahnya itu sering tidak terduga. Jadi memang ya kita harus mengagumi Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi. Iya. Gitu. Kalau kata Bambang Pacul, Korea. Saya nggak ngomong gitu.
Oke, Bang Arda. Ini menanggapi dari apa yang disampaikan. Kita komentari apa yang disampaikan Bang Encet. Bang Encet ngomong apa kita komentari. Iya, memang itu yang menarik saat ini adalah yaitu ketika hasil sekarang hasil quick count hasil KPU belum ya. Tapi nanti setelah 20 Maret kurang lebih seperti apa? Karena kalau saya sebenarnya salah satu yang cukup menarik dan rasanya belum ada yang ngutak-ngutik ya. Menurut saya salah satunya yang menarik ini Undang-Undang DKJ. Oke. Daerah khusus Jakarta. Mungkin karena saya bukan ahli hukum, saya nggak hafal bunyinya. Tapi intinya gini, daerah khusus Jakarta adalah Jabodetabek plus Cianjur. Jadi wilayah aglomerasi Jabodetabek plus Cianjur. Satu. DKJ dipimpin oleh gubernur yang dipilih oleh presiden. Dua. Nah, dalam kepengurusannya, nah ini mohon dia kalau ada teman-teman ahli hukum mungkin bisa dalam pengelolaannya DKJ berada di bawah koordinasi Wapres. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa nanti ini akan katakanlah Indonesia semakin hebat ekonominya, ini pusat bisnis pasti akan di DKJ ini. Di Jakarta tetap suka tidak suka pasti akan di Jakarta yang sudah diperluas sampai dengan Cianjur. Jadi Pak Wapres yang ngurus, Pak Presiden monggo diam di IKN di tengah hutan sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, apakah ini goal atau tidak? Apakah Pak Prabowo menyadari ini atau tidak? Mungkin itu yang sebenarnya akan menarik. Bagaimana kemudian tarik-tarikan ini? Apakah karena ketika dipilih oleh Presiden, jika undang-undangnya goal sebelum Oktober, mungkin nggak apa-apa nggak masuk Senayan tapi jadi gubernur DKJ kan bisa seperti itu. Kata Mas Henry waktu itu tadi bisik-bisik sama saya gitu. Bang Arda jangan takut kalau dilihat Bang. Enggak itu gue terpesona. Oke. Gitu. Jadi mungkin ya percaturan politik seperti itunya juga akan menarik gitu. Tarik-tarikan kekuatannya, termasuk juga ketika nanti setelah tanggal 20 nanti akan terbentuk koalisi seperti apa yang saya bilang tadi istilah Mas Henry, orang jatuh akan pegangan kemanapun ya saya lebih melihat beliau kayaknya sih sebenarnya sudah meniti tangga biar gua nggak jatuh lah gitu kasarnya. Dia sudah meniti tangga, setidaknya saya udah pakai dasi kuning gitu kan. Karena nggak mungkin nih ngambil yang oranye nih gitu kan. Itu kan ketua umumnya kan sekarang udah jadi presiden. Nggak mungkin gua ambil kan gitu. Mau ngambil yang merah, wah bisa dimarahin lebih gitu kan. Ya mungkin yang kuning ini mungkin masih Tapi bisa. Mungkin nggak Pak Jokowi rekonsiliasi sama PDIP? Ke saya nih nanyanya. Iya dong, kan masih belum selesai. Kalau Bang Encet otomatis. Sebentar Bang. Bentar dulu Bang Encet. Ya kalau pakai adagiumnya tidak ada yang tidak mungkin di politik ya. Itu tidak kalau adagiumnya. Tapi kalau buat saya ngitung dari ininya, saya pikir setidaknya untuk 1-2 tahun rasanya berat ya untuk bisa untuk rekonsiliasi ya. Karena di situ ada judulnya, ada pengkhianatan lah. Ini yang kita lihat di teman-teman PDIP ya, dari sosmednya segala macam kita bisa lihat pengkhianatan lah, kemudian penggerusan suara Ganjar juga, dan bahkan sebenarnya kan yang paling menarik adalah bahwa seorang kader yang menjadi presiden mendukung calon yang bukan kader partainya gitu. Itu kan yang menarik itu. Walaupun ya Gibran nggak tahu, Gibran masih ada KTA PDIP nggak sih sebenarnya? Jangan bisik-bisik Bang. Masih ya, kata artinya masih. Ya, artinya mungkin alasannya itu enggak ini kader juga kok gitu. Tapi kan jadi lucu gitu loh menurut saya ketika orang nomor satunya yang mana tapi yang didukung kok orang nomor 2 itu. Jadi rekonsiliasi mungkin nggak ya? Iya menurut saya kemungkinannya kecil ya. Gimana Bang Encet? Mungkin yang Pak Jokowi gimana Mas? Rekonsiliasi dengan PDIP? Enggak ya kelihatannya sih. Kelihatannya akan berat tuh. Berat ya? Ya sekarang mungkin Pak Jokowi akan memainkan bidak catur yang baru nih.
Oke. Kemarin kan udah selesai tuh, Prabowo Gibran udah menang, udah selesai. Sekarang dia menghadapi pertandingan lain, gimana landing smooth gitu ya. Nah kelemahan yang terbesar saat ini kan dia nggak punya partai. Kan itu semuanya desas-desus tuh. Dia akan ke Golkar desas-desus, dia akan ke Gerindra juga desas-desus. Sementara kalau ke PAN, dia bisa juga tuh nagih PAN tuh. Katanya kamu Jokowi, saya mau jadi ketumnya gitu. Mungkin bisa juga begitu. Tapi saya rasa sih permainan pilpres pileknya juga udah selesai gitu. Nah, iya tinggal PSI aja. Ya, cuma kan kalau Pak Jokowi jadi ketum PSI, ya dia mainannya lokal tuh, Jakarta, Bandung, Surabaya gitu. Kota-kota gitu. Ya jadi kalau tadi pertanyaannya, kenapa menurut saya kecil kemungkinannya berrekonsiliasi? Karena Pak Jokowi juga melewatkan beberapa momen penting untuk bisa rekonsiliasi. Contohnya HUT-nya PDI Perjuangan, kemudian HUT-nya Ibu Mega. Itu semua dilewati tuh oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya ya memang agak sulit pastinya ya dia mendapatkan perhatian seperti Ibu Mega pada saat semuanya baik-baik saja gitu. Oke. Tadi juga Pak Jokowi mau soft landing nih. Dan kabar terbaru ini kita syuting Selasa 20 Februari 2024. Ada isu bahwasannya ada perombakan kabinet. Kursi Menko Polhukam yang kosong ditinggal Pak Mahfud katanya mau diisi sama Pak Hadi Cahyanto. Dan kursi lama yaitu Menteri ATR BPN itu akan diisi sama Agus Harimurti Yudhoyono. Ini apakah ada sebagai menuju soft landing atau bagaimana ini Bang Hensat melihatnya? Ya mungkin bisa aja ya. Tapi saya kok nggak ngelihat Pak Jokowi akan membesarkan AHY ya. Karena AHY ini canggih bos, pinter dia. Terus berproses juga dalam kepemimpinan partainya. Mayor. Ya kalau kemudian bukan tentang mayornya, tapi di politik dia berproses. Kalau dia kemudian diberikan sebuah jabatan politik, ini bisa gede ini barang. Nanti 2029 bisa lawan Gibran. Melenting. Ya. Jadi kalaupun AHY mendapatkan jatah menteri, saya kok memandangnya atau memprediksi ya, kemungkinan dia tuh baru dapat dikasih Pak Prabowo. Bukan Pak Jokowi. Berat ya? Ya, jadi kalau menurut saya mungkin ada orang-orang lain yang bisa disiapkan untuk jabatan ATR BPN. Gitu ya. Termasuk juga Menko Polhukam. Bisa saja yang lain juga yang diberikan gitu. Karena kan Pak Jokowi juga punya jenderal-jenderal yang masih belum bisa mendapatkan jabatan. Misalnya Pak Duduaeng. Pak Dudung. Itu kan juga orang dekatnya Pak Jokowi. Dia juga belum tuh kan. Jadi dia bisa dapat juga tuh gitu kan. Terus ada beberapa yang lain kan, Panglima terakhir Pak Yudo juga masih belum. Ya, jadi jangan terlalu cepat ke AHY gitu maksud saya. Gitu. Tapi kalau usaha untuk landing itu sebetulnya dia harus punya teman lagi gitu. Kalau sekarang yang 56% ini gagal dirangkul, kan berarti kan minoritas tuh. Ya itu akan seru aja tuh nantinya gimana. Belum lagi saya ulang lagi itu hubungannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo gimana. Walaupun lingkaran 02 berusaha meyakinkan bahwa itu akan baik-baik saja karena Pak Prabowo tahu terima kasih. Iya dia tahu terima kasih, yakin saya. Tapi sekarang presidennya Pak Prabowo kan. Dan dia mau membuktikan bahwa dia lebih dari kita, lebih dari Jokowi. Kalau Jokowi kan adalah kita. Nah, ini Pak Prabowo mungkin lebih dari kita. Dia mau membuktikan itu. Bahwa misalnya nih ya, lu semua rakyat Indonesia mestinya pilih gue tuh dari 2014. Sekarang saya jadi presiden, saya akan buktikan bahwa janji-janji saya akan terpenuhi. Nah gitu dia ngomongnya. Bahwa
Janji saya akan saya penuhi. Indonesia harus maju, Indonesia harus sejahtera. Nah dia akan buktikan itu. Yang penting kita rukun. Ya, saya akan merangkul semua, gitu ya. Jadi Pak Prabowo tuh saya rasa cita-cita yang itu akan dia wujudkan tuh. Pembuktian ke rakyat Indonesia bahwa harusnya dia terpilih itu 10 tahun lalu. Tapi yang sekarang ini nggak apa-apa lah, gitu ya. Canggih tuh Pak Prabowo ya. Akhirnya dia bisa menjadi presiden setelah menggandeng anak presiden. Dia presidennya. Dulu menggandeng anak presiden tapi dia wakilnya kalah. Menggandeng besannya presiden kalah. Temannya presiden kalah. Sekarang berhasil dia. Jadi mau kasih selamat nggak Tirto ke Pak Prabowo? Atau menunggu KPU juga? Kita akan memberi selamat dengan berita. Prabowo dilantik ya nanti ya. Masih lama dong. Kita nggak dapat jatah loh. Aduh. Oke, Bang Arda. Siap. Lari terus ya. Bang Arda, tadi kan pertanyaan sama, tapi lihatnya apakah kalau misalkan Pak Hadi Cahyanto dan Mas Ahaye ini masuk ke dalam kabinet, Pak Hadi kan udah masuk kabinet, naik jadi Menko Polhukam, dan Mas Ahaye ini jadi Menteri ATR BPN, itu gimana konstelasi dalamnya? Apakah nanti bisa Pak Jokowi selamat dari Lemdak atau bagaimana nanti? Ya, terus terang saya belum tahu ininya ya, desas-desus AHY ini ya. Tapi saya juga baru dengar dari Tirto nih. Tirto bikin sendiri kali ya? Nah mungkin juga desas-desusnya dihembuskan oleh Tirto juga ya. Tapi enggak, ya kalau Pak Hadi Cahyanto kan memang kita tahu bahwa dia orang dekat Jokowi ya. Artinya menurut saya make sense saja bahwa andai kata Pak Hadi kemudian di Menko Polhukam. Memang tadi saya setuju dengan Mas Henry, andai kata misalnya AHY yang notabene katakanlah dalam konstelasi koalisi yang saat ini ada, itu kan sebenarnya masih berada di luar konstelasi 2019-nya gitu. Tentu akan menjadi pertanyaan dari koalisi yang ada gitu. Atas dasar apa misalnya dari Demokrat kemudian ditarik gitu kan. Kalau misalnya untuk soft landing sebenarnya kembali saya sebenarnya lebih melihat daripada menggandeng Demokrat yang notabene berada dari luar dan hanya satu lagi kan gitu, hanya satu. Sebenarnya mungkin akan ya tentu bukan PDIP-nya kan, tapi dari menteri entah itu Golkar, entah itu PAN, untuk dia kasarnya mempersiapkan bantal saya ketika saya akan landing. Sebenarnya seperti itu menurut saya. Jadi kan ya tadi Mas Edi juga bilang ini Golkar ini ada sekian kader yang oke lah gitu ya, kualitasnya paten gitu. PAN juga sedikit banyak juga mungkin ya dari sisi jumlah memang mungkin tidak sebanyak Golkar, tapi saya pikir PAN juga memiliki kader-kader yang brilian lah gitu. Jadi Edi Suparno tuh sekjen pintar atau siapa gitu. Jadi maksudnya itu kan sebenarnya lebih elok menurut saya untuk soft landingnya dia gitu. Atau katakanlah Gerindra, walaupun mungkin agak kalau ininya istilah almarhum Sultan Batugana tuh ngeri-ngeri sedap kalau Gerindra di ini karena semakin kuat kan gitu. Jadi menurut saya lebih baik andai kata saya jadi Pak Jokowi mungkin akan memilih dari PAN atau Golkar lah untuk mempersiapkan yang lebih bantalan lah untuk ketika ini. Nah, menurut lo kenapa Pak Jokowi nggak ngasih ke PDI lagi aja si ATR BPN ini sekalian ngerayu-ngerayu? Saya kan bukan pengamat politik. Enggak, makanya menurut Tirto kira-kira mungkin nggak kira-kira tuh. Mungkin nggak kira-kira. Suruh analisa lagi. Karena menurut gue kalau nanti dia saya misleading susah loh nanti. Oh, nggak apa-apa. Yang penting nggak misunderstanding. Nggak, kalau menurut saya, kalaupun dia mau ngerayu-ngerayu juga kan masih bisa gitu. Menurut saya ya. Oke lah, kita ini akhiri bahas orang lain. Saya mau nanya nih, kita bahas soal survei-surveian lah, lembaga-lembaga survei nih. Kemarin teman-teman abang nih, namanya dari LSI DNIJA itu mengungkap di Facebook tuh, bahwasanya dia secara terang-benderang
mendukung Prabowo. Hmm. Tapi setelah Pilpres, setelah pemilu. Maksudnya kan itu kan berarti kalau mendukung kan tidak hanya mendukung secara ini kan, berarti kan pasti secara funding, secara ini pendanaan. Nah itu menurut abang-abang sekalian nih yang bergerak di bidang lembaga survei atau lembaga politik semacam ini, apakah lembaga survei atau lembaga think tank politik ini harus terbuka mengenai pendanaannya? Gimana Bang Hensat? Kalau gue ya, setiap survei itu pasti ada yang bayarin, bos. Oke. Karena mahal. Tapi apakah kita harus menyampaikan siapa yang memberikan dana? Menurut gue sih nggak wajib-wajib amat ya. Karena nggak semuanya dari parpol juga. Ada juga yang dari pengusaha, kan pengen tahu ya pengusaha kondisi politik gimana gitu. Gitu sih. Tapi kalau kemudian Membukanya Denny Ja baru bilang dia Prabowo, ya kan udah menang. Gitu. Oke. Tapi kalau di kedai kopi sendiri ada gitu nggak sih Bang, kayak semacam membuka ke publik gitu, ya ini kita yang bayarin segini dari apa? Oh, kalau nanti diwajibkan sih kita buka-buka juga. Kalau nggak diwajibkan, ya masa mau tahu aja sih. Kita nih udah kedai kopi didesak-desak. Kan kalau siapa tuh didesak-desak jadi kafe kopi gitu Bang. Oh, ya. Boleh. Sering garing gini ya? Aduh. Tolong ketawa ya teman-teman. Saya butuh support. Kalau nggak salah awalnya memang sempat dilakukan itu. Gimana Bang? Maksudnya awalnya gimana? Awalnya itu memang andai kata rilis itu memang sempat Dibuka ya, dibuka pendanaan. Tapi memang gini loh. Jadi kita harus akui bahwa kedewasaan masyarakat kita juga masih belum terlalu dewasa. Apa korelasinya? Kita belum bisa secara rasional atau objektif membedakan. Jadi ketika Anda dibayar oleh Mas Henry dan kebetulan Mas Henry hasilnya bagus, pasti ini bayarannya Mas Henry, gitu loh. Iya. Dibuka itu jadi yang justru menjadikan polemik tersendiri gitu. Bro, itu kalau metodologinya bener mah nggak ada masalah mau dibayar. Iya, jadi misalnya kita tuh sebagai masyarakat awam tuh kan kita tidak tahu kan awam dengan hal seperti metodologi, bagaimana cara ke survei kayak gitu-gitu. Nah, kita takut itu ada bias itu yang justru bias itu akan muncul ketika kita sebutin pendananya. Iya. Ya kalau misalnya kebetulan Anda rilis yang bayar Mas Henry dan kemudian Mas Henry-nya jelek, masyarakat tiba-tiba tepuk tangan. Artinya sudah tidak objektif. Tapi ketika Anda rilis kemudian Mas Henry yang mendanai dan Mas Henry bagus hasilnya, pasti salah kan gitu. Masyarakat kita itu yang saya nilai masyarakat kita itu belum dewasa untuk melihat seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau ya kembali kita ada di asosiasi, kalau misalnya asosiasi memang mewajibkan, yang suka tidak suka mau tidak mau memang harus lakukan itu. Cuman sampai saat ini menurut saya tidak perlu, karena ya tanpa disebutkan pendananya saja masyarakat sudah tiba-tiba mengaitkan iya Mas Henry pasti ke titik-titik gitu kan. Nggak, kalau Carta pasti ke titik-titik gitu. Kalau misalnya gue nih bilang, wah saya juga dibayar 02 gitu, bingung nggak? Nggak, maksud gue gini loh, yang harusnya disadari itu as long as metodologinya benar, benar gitu. Tapi memang ada beberapa pertanyaan juga sih. Saya tuh kan saya mendirikan aja manajemen tuh ada sendiri di kedai kopi. Saya juga kadang-kadang suka nanya juga, kayak misalnya perizinan itu sampai di mana. Terus kemudian dari mengajukan izin sampai keluarnya izin itu berapa hari? Karena gue pengen tahu juga ini ada intervensi nggak nih di lapangan, gitu ya. Saya sama pengen tahu juga. Kayak misalnya kemarin nih quick count kan, hasilnya kan sama gitu ya. Kedai kopi sama semua, sama Carta sama, nggak ada yang beda kan ya? Nggak ada. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mungkin bertanya pengen tahu lebih jauh ya, kok bisa sama sih? Terus mulai ininya, wah ini pasti kedai kopi Carta sama semua nih orang yang di lapangan. Kan bisa begitu juga. Kalau saya sih
as long as itu metodologinya benar, 2000 TPS diacak. Kalau nah itu aja, cek aja TPS-nya, ada yang sama apa enggak gitu. Kan itu bisa kalau itu mau dibuka. Oke, bisa diaudit ya, hasil-hasil seperti itu ya. Siapa? Hasil surveinya bisa diaudit, hasil surveinya bisa hasil quick count-nya itu bisa dibedah gitu Bang. Siapa? Sama publik, siapa? Bisa apa tidak siapa? Ya, enggak, kalau kedai kopi mah ada di website semuanya. Oke, terima kasih. Jangan dong. Oh jangan, lagi, 1 jam lebih itu saya terus. Itu. 1 jam lebih. Ini bagus ini podcastnya. Makasih Bang Muji itu di awal. Iya. Tuh ada senyum-senyum. Iya. Oke, ini kita penutup nih sebagai teman-teman yang sudah aktif di kepemiluan sejak lama kan. Konklusi apa yang bisa diberikan ke teman-teman agar demokrasi kita bisa lebih baik ke depan dari pemilu saat ini? Mudah-mudahan gak gini lagi lah. Maksud saya presiden ada anaknya. Jadi kan ya gitu deh. Jadi gak asik aja pemilunya. Kan ya gitu deh. Mana ada anak yang pengen bapak yang pengen anaknya kalah. Rugi dong gitu. Iya. Jadi menurut saya sih jangan gini lagi lah. Ya. Mudah-mudahan lebih sehat gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi lebih asik gitu pemilunya. Bang Hendra? Ya tentu kita berharap itu ya Indonesia sistem kepemiluannya yang akan lebih baik, lebih masuk akal, dalam artian nggak mungkin dong sistem IT tapi TPS hanya 300 ini bisa sampai 100.000 ya kan. Yang kan maksud saya gini, ini kan hampir setiap pemilu itu quote unquote pasti ada isu curang atau tidak curang. Harusnya KPU di sini atau Bawaslu di sini harusnya mengantisipasi itu dong. Salah satu bentuk antisipasi yang buat saya adalah ini tidak profesional. Saya kesampingkan faktor kecurangan dan segala macam. Ini kan tidak profesional dengan sirekap yang ya luar biasa menurut saya, berantakan gitu ya, dengan hasil yang bisa di luar nalar lah gitu ya, di luar. Ini kan jadi seolah-olah mendapatkan justifikasi kecurangan itu kan gitu. Jadi terpelihara narasi-narasi negatif kecurangan dan segala macam itu seolah-olah menjadi dapat tuh kan bener kan, penghitungannya juga begini dan segala macam. Itu yang menurut saya, ya saya berharap sebenarnya ya tentu saya mengamini ya jangan ya dari sisi paslonnya juga gitu ya, tolong agak ini deh, semoga agak rame lah, jangan penuh nuansa dukungan dari negara kan gitu. Tapi juga ya dari negaranya sendiri juga saya pikir harus memperbaiki ya gimana gitu itu sistem penghitungan yang kita katanya quick count nggak boleh dia jadikan acuan gitu kan. Oke, kita jadi tunggu KPU. Ternyata penghitungannya seperti itu. Bahkan kemarin itu saya iseng melihat hasil dapil DKI 2 itu bisa. Oh iya. Ya, itu DPT-nya bisa luar biasa besar gitu. Ini kan ya gimana ya? Ini tidak profesional pasti gitu. Pasti pertama pengadaan sistemnya bagaimana, dan ini kan akan merembet ke segalanya, siapa yang bikin dan segala macam. Ya jelas tidak profesional. Sementara KPU itu punya waktu kerja 5 tahun gitu kan sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Itu ya, satu lagi, mudah-mudahan nanti di 2029 sudah tanpa threshold presidennya. Jadi setuju. Bisa siapa aja boleh ngajuin presiden lah ya. Gitu ya, kan masa saya jadi pengamat terus ya. Nggak, itu sih beneran tuh, maksud saya. Ini gara-gara thresholdan nih jadi begini-begini nih. Kalau misalnya ada toleransi ya, saya toleransi 4% lah. Jadi yang masuk Senayan itu minimal bisa mencalonkan jadi calon presiden. Saya yakin nggak akan banyak-banyak amat kok, karena
pasti partai politik kan juga mikir ya, buat apa mencalonkan seorang tokoh yang nggak terlalu kuat. Paling kan alasannya cuma kotel efek aja. Jadi gitu kalau menurut saya. Prabowo maju lagi nggak 2029? Kan Ayo kita kuis yuk, kuis. Ya kuis, ya teman-temannya kuis ya kuis. Kan masih 5 tahun ke depan. Oke, 20 Februari 2024 nih. Ini Bang Esat ada tebak-tebakan. Pak Prabowo maju lagi nggak 2029? Silakan jawab pilihan Anda. Apakah maju atau tidak? Oke, kita tutup ya, Bang. Bang Esat terima kasih. Bang Arda terima kasih. Sampai jumpa di podcast Tirto berikutnya. Sampai jumpa. Oke.